Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Islam Miftahul, yang saya hormati juga Bapak Kepala KPTK Islam Miftahul, serta yang saya sayangi teman-teman, Bapak Ibu guru, keluarga besar TK Islam Miftahul dan KP Islam Miftahul. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala setelah melewati hari-hari kita sampai di akhir pekan ya Ibu, Sabtu, Minggu yang luar biasa, kita tetap bersemangat untuk belajar dan belajar, karena belajar itu tak lekang oleh waktu. Belajar itu dari buaya sampai ke kita mau melanjutkan komunitas belajar kita yang sudah lama hilang oleh waktu. Sekarang kita akan mulai lagi ya Bapak Ibu. Alhamdulillah wa syukurillah. Tak lupa yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia dan di akhirat nanti. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk kegiatan saya di akhir PKG PCOK, yaitu tentang rencana tindak lanjut. Jadi seperti kegiatan guru penggerak yang lampau, di sini juga ada tugas akhir yang akan saya laporkan sebagai tanda bahwa pendidikan kompetensi guru telah selesai, yaitu PCOK. Sebelum kita membahas ke materi saya hari ini, saya juga mau sedikit berbagi dengan ibu guru semuanya, bapak guru semuanya. Nah, di sini saya mempunyai tugas yaitu RTL, rencana tindak lanjut. Ini menggunakan proyek PBL, Project Based Learning. Jadi nanti ada proyeknya. Tuhan mau sebelah sini. Dalam komunitas belajar sekolah, setahun yang lalu program kita sedikit setelah pandemi sering kita melakukan belajar bareng lah. Nah ini alhamdulillah kita gerakkan lagi mobilnya untuk belajar tentang PKG PCOK dengan judul proyek saya Senam Profil Pelajar Pancasila yang Sehat dan Menyenangkan. Ini ada 3 kompetensi ya Bu, ada 3 karakteristik. Jadi di sini biasanya profil pelajar Pancasilanya kita mau kenalkan ke anak-anak di anak TK. Lagi Bu Asma lanjut. Nah di sini saya mengambil latar belakangnya adalah pentingnya menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Bisa ya Bu, kebangsaan lewat senam, penilaian karakter, penanaman nilai kebangsaan dan karakter tadi melalui senam. Sebenarnya banyak materi yang lain, misalnya permainan juga bisa, tapi karena di sini saya adalah dalam rangka PKG PCOK, jadi saya mengambil tentang senam. Kemudian ini dalam pengenalan Pancasila ini, profil pelajar Pancasila ini dikenalkan melalui gerakan senam yang menjadi metode efektif, kemudian yang dilakukan dengan cara sederhana, kemudian bahagia, ceria, serta disertai dengan lagu-lagu yang bisa diingat, karena di situ juga ada kata-kata yang tentang nasionalisme, tentang kebersamaan, keberagaman, terus untuk mendukung cinta tanah air, toleransi dan kebersamaan tadi. Lanjut, untuk latar belakang tadi sudah, untuk tujuan program di sini saya ada 4. Yang pertama, mengintegrasikan, memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam aktivitas fisik yang menyenangkan. Selanjutnya, itu bersifat edukatif dalam mengenal dan mempraktikkan nilai-nilai gotong royong. Jadi nanti ada gotong royong, gerakannya gimana, terus ada disiplin, ada tanggung jawab, juga ada lagunya. Otomatis anak-anak kadang-kadang dengar suaranya, kosakatanya, bahasanya, perkembangan bahasa juga masuk. Dia nanti tahu apa sih Bu? Kita bernafas dalam sila-silanya. Nah itu kan bahasa konotatif ya, kok bernafas dalam sila-silanya. Nanti kita juga kenalkan sila-sila Pancasila. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik halus dan motorik kasar melalui gerakan senam. Otomatis Bapak Ibu guru juga sebelum senam biasanya ada apa ya?
Pemanasan betul, ini sedikit memberi pengalaman ya Bu. Kemarin di PKG PCOK itu memang kita harus tetap melakukan pemanasan. Yang kedua, memperhatikan lingkungan, maksudnya tempat untuk senam ataupun tempat bermain, apakah itu sudah memadai dan safety. Kemudian ada satu lagi nih Ibu, kita ada perencanaan keselamatan. Jadi di sini kita di PKG PCOK tadi harus safety itu nomor satu. Bagaimana karena anak dia jatuh ataupun pemanasan yang tidak benar itu harus diterangkan dari awal, biar nanti kalau misalnya ada yang nggak sesuai, seorang guru TK ya, karena kita di sini harus melakukan penghalusan itu kuri-kuri membetulkan, meluruskan gerakan yang salah. Kan biasanya anak udah gojek ya, bercanda itu tangannya kurang maksimal atau gerakannya, itu diingatkan, namanya penghaluskan, dibetulkan. Oh itu tangannya kurang tinggi, oh kalau mau itu jinjitnya jinjit beneran harus lurus. Oh kalau membungkukkan badan, pegang ujung kakinya, kakinya lurus, bukan yang bengkok terus gini, bukan. Itu karena untuk membetulkan. Jadi ada penghalusannya dalam gerakan-gerakan. Ketiga, tujuan programnya membentuk karakter. Nah, di sini karakter profil pelajar Pancasila dan dalam prinsip-prinsip Pancasila tentang sila 1, sila 2, sila 3. Biarpun nanti di SD nanti ada, paling tidak dari TK sudah sering mendengar, di upacara juga sering kita bacakan di Pancasila. Ini lewat senam dan gerak lagu. Yang keempat, memiliki rasa kebangsaan yang kuat dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Nanti ada gerakan-gerakan, nanti Bapak Ibu biasanya sudah pernah dengar di senam profil pelajar Pancasila itu ada kata-kata kita belajar Pancasila. Tadi ada yang kita bernapas dalam sila-silanya, ada lagu seperti 3 menit. Nah nanti sambil di pas waktu berikutnya, nanti kalau udah RTL ini saya sampaikan, saya akan praktek langsung ke anak-anak. Nanti ada pembelajaran lain juga yang terintegratif atau terkolaborasi dengan kegiatan senam tadi. Slide selanjutnya Bu. Nah ini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dalam tiap tujuan. Yang pertama, capaian yang pertama adalah penguatan karakter. Bagaimanakah pemerintah itu mengukur-ukurkan harus berkarakter? Ternyata itu penting loh Bu. Kadang-kadang kita melihatnya anak itu tuh apa ya, harus punya karakter. Kalau udah bilang enggak ya enggak, itu termasuk salah satu ciri anak yang punya karakter bagus. Ya memang mungkin untuk salah benarnya dia belum paham nih, tapi kalau dia misalnya aku pokoknya pakai baju Spiderman, nah misalnya sekolah apa-apa kok maunya tasnya Spiderman, apa itu yang nggak mau ganti, itu berarti dia sudah punya keteguhan hati atau karakter yang baik. Itu perlu ditingkatkan karena ini profil pelajar Pancasila, jadi karakternya yang nasionalisme gitu. Selanjutnya tentang kesehatan fisik dan mental. Nah karena tadi gerak fisiknya itu termasuk dalam capaiannya. Kemudian peningkatan kreativitas dan inovasi. Jadi di sini tidak hanya guru rencana saya tidak hanya untuk senam saja, karena kita nanti mau ngobrol dengan anak-anak, diskusi. Kira-kira kalau selain senam itu atributnya apa saja, aksesorisnya apa saja, kombinasinya apa saja, bisa dengan alat apa. Jadi kayak kita tuh ngajak rembukan dengan teman sendiri atau suami, istri biasanya kalau tiap hari kita review ataupun apa kan. Nah itu diajak komunikasi. Ada inovasinya juga di situ. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu melakukan gerakan senam yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan disiplin. Kemudian menyusun jadwal latihan. Ini karena kita tiap hari Jumat sehatnya, jadi insya Allah tiap Jumat nanti ada senam profil pelajar Pancasila ini. Kemudian mengajarkan gerakan senam yang dapat meningkatkan kebugaran fisik dan gestur tubuh. Nah, kan itu ya gerakannya tadi ada pemanasannya, pendinginannya, terus ada kegiatan inti. Langkah-langkah yang terakhir menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui gerakan senam. Hasil dari tujuan yang ingin saya capai yaitu peningkatan dalam disiplin diri.
Disiplin diri dalam arti di sini dia bagaimana tepat dalam gerakannya, terus juga mengikuti kompak dengan teman-temannya, itu termasuk belajar disiplin. Ada kerjasama, kemudian ada tanggung jawabnya, dia bisa mengkoordinasi anggota tubuhnya untuk mengikuti gerakan yang sesuai diajarkan oleh bu guru. Yang kedua, meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan mental. Nah, ini kadang-kadang kesehatan mental itu tidak terpikirkan oleh kita ya bu guru, bahwasanya anak-anak itu harus bahagia. Jadi untuk pertama kita beri sorting, kita beri biar anak-anak itu happy dulu untuk mengikuti senam tanpa paksaan deh. Karena kesehatan mental itu penting. Kadang-kadang kita hanya memaksa ayo, tapi kita nggak menjelaskan. Nah, bisa jadi nantinya ibu guru, nanti saya juga melakukan penjelasan dulu. Yang ketiga, peserta didik lebih kreatif, karena tadi sudah di awal setelah perencanaan ini guru dan anak-anak berdiskusi bagaimanakah untuk mendukung meningkatkan kreativitas dan inovasi anak-anak. Yang keempat, peserta didik memiliki rasa cinta tanah air. Nah, jadi di sini sesuai judulnya senam profil pelajar Pancasila, jadi anak-anak itu tahu ternyata yang senam itu guru juga nanti melihatkan dari video YouTube, ternyata macam-macam gerakan senam profil pelajar Pancasila itu ada daerah lain, ada di daerah yang KKSD, ada daerah Sumatera, daerah Jawa itu dengan karakteristiknya daerah sendiri-sendiri. Berarti dia nanti mikir, oh ternyata yang di Indonesia itu nggak cuma Semarang ya, ternyata ada kota lain, ada daerah lain. Jadi dia tumbuh cinta tanah airnya. Berarti senam profil pelajar Pancasila itu punya semua ya, gitu. Lanjut. Nah, di sini ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar sekolah. Kalau di SD, ibu guru, kalau di BJOK itu juga ada kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Karena di TK kita kan semuanya bu guru bidang studi, jadi nanti bu guru mau kerjasama, saya bekerjasama dengan guru-guru ekstra. Ini ada Pak Aris, ada Pak Kiti, dan Pak Wahid sebagai guru ekstra. Nanti juga saya bekerjasama dengan bu guru kelasnya di TKD. Kenapa sih bu guru kok ini bekerjasama dengan Pak Aris? Karena saya mau konsultasi, mungkin Pak Aris juga ngasih masukan ke saya, ataupun nanti anak-anak juga nanti bisa mengusulkan sesuatu. Oh, gerakannya seperti ini bu guru, ini ditambah ini, itu untuk evaluasi gerakan tari motorik halusnya. Kemudian Pak Kidi, karena di sini saya punya proyek anak-anak tuh nanti menampilkan senam dengan kostum ataupun atribut buatan hasil karya sendiri. Jadi rencananya nanti ada bulu-bulu, topi bulu yang nanti anak-anak mau menghias dan membuatnya, ataupun menggambar dengan pola-pola batik ataupun pola-pola toraja yang bentuknya itu nanti di Pak Kidi sebagai tim penilainya ataupun memberikan masukan evaluasi untuk proyek saya. Kemudian ada Pak Wahid, ini sebenarnya di awal ya Bu, karena semua kita adalah makhluk religi. Jadi dimulai sebelum memulai kegiatan, setelah kegiatan kita harus mengingat Allah. Itu juga salah satu kegiatan kenapa religi itu selalu dimasukkan, itu juga sudah termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Jadi di sini Pak Wahid sebagai guru agamanya kalau di SD, guru TPK kalau di tempatnya kita ya. Kemudian yang ini ada bu guru kelas, Bu Amel, Bu Nuno, Bu Ani, dan saya. Lanjut. Nah, ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, di sini dulu sampul ya, yang model atau aset. Jadi di sini juga ada. Ternyata yang ada di luar, biasanya kalau kita membuat praktik baik ataupun tugas-tugas karya ilmiah yang dilombakan ataupun kita untuk ngalu sendiri itu kadang berbasis pada masalah, tapi ternyata bisa berbasis dengan aset. Jadi kita bisa melihat aset kita itu bagaimana, itu nanti bisa dibuat praktik baik ataupun berbagi pengalaman baik dengan teman-teman rekan guru yang lain. Jadi lain sekolah juga kadang lain aturan dan lain asetnya, serta lain pula
kegiatannya dan pengembangannya. Jadi di sini saya mengambil 7 aset. Insya Allah semuanya sudah ada, karena di sini kita aset manusia ini luar biasa. Alhamdulillah, Bapak Ibu yayasan, kepala sekolah, rekan guru, kemudian ada tenaga pendidikan, ada forum wali murid, ada dari pengawas, Ibu Enda juga selalu mensupport dan membersamai kita dalam program-program sekolah. Yang tadi sudah kita lakukan hari ini, Ibu, ada parenting, Mama juga luar biasa, orang tua itu bekerja sama dengan baik. Kemudian ada modal fisik. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya sekolah kita luar biasa loh, Bu. Orang tua mesti ada pertimbangan memasukkan anak-anaknya ke sekolah kita, karena dalam lingkungan yang asri, yang nggak panas, karena ada lapangan, ada pohon-pohon yang asri di dalam perumahan. Beda dengan lingkungan sekolah yang lain, mungkin ada dekat jalan raya. Nah, kalau di sini alhamdulillah modal fisiknya kita sudah bagus sekali. Yang ketiga, modal finansial. Nah, ini karena kita adalah TK swasta, jadi kita juga mendapatkan support utama yaitu dari wali murid, dan insya Allah alhamdulillah juga dari dana pemerintah yang berupa BOP. Yang keempat, ada modal sosial budaya. Nah, ini juga alhamdulillah pokoknya semuanya tuh kalau kita berbasis aset, apa yang kita punyai, yang kita syukuri itu nanti enak semuanya. Oh, kita itu di dalam perumahan, jadi kita harus melihat pasarnya kita, melihat lingkungannya kita. Oh, di perumahan itu rata-rata pendatang. Oh, ini perumahan lama, jadi otomatis kebanyakan ada generasi cucu yang sekolah di kita, ataupun pendatang-pendatang baru yang dari luar kota. Jadi kita bersifat universal yang tidak melihat hanya satu suku lingkungan yang ada di sini. Kelima, modal lingkungan. Ini juga sudah hampir sama ya dengan modal fisik yang saya sebutkan tadi, karena kita berada di lingkungan perumahan dan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, itu juga termasuk modal. Kemudian modal agama dan budaya. Di sini alhamdulillah mayoritas adalah sekolah kita TK Islam, jadi insya Allah untuk kegiatan religinya sudah bisa mengikuti dan satu pada fokus ke agama Islam. Yang ketujuh, modal politik. Jadi di sini modal politik di sini kita mempunyai hubungan dengan pemangku kebijakan yang ada di lingkungan sekitar. Biasanya ini ada dari dinas-dinas terkait seperti dari kelurahan ataupun dari puskesmas. Ya, kadang-kadang kalau posyandu itu kan di lingkungan RW, kalau kita sudah langsung ya ke puskesmas, dinas kesehatan ataupun dinas-dinas terkait yang lain. Lanjut. Nah, ini ada rencana evaluasi saya yang akan saya laksanakan. Rencananya yang pertama, menilai efektivitasnya program saya itu bagaimana. Apakah dapat membentuk karakter siswa beneran ataukah enggak. Kemudian mengidentifikasi tujuan spesifik dari senam ini, yang kemudian dapat menentukan indikator keberhasilannya. Yang nomor 3, mengidentifikasikan kekuatan dan area yang perlu diperbaiki lagi, serta membuat rekomendasi untuk pengembangan program di masa depan. Yang terakhir, menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, ini cara-cara yang saya lakukan dalam evaluasi melalui observasi langsung yang nomor 2 ini, kemudian kuesioner ataupun wawancara dengan murid dan guru. Tadi ada Pak Aris tadi, ada Pak Anto tadi. Saya tadi belum menyebut Pak Anto ya, karena sebenarnya saya ada satu lagi menggunakan alat drum band. Jadi pakai sticknya aja. Terus pas nanti coba juga ini nanti ada yang dipegang anak-anak yang jadi kayak jadi kayak stick yang ditukar jadi musik. Yang ketiga, sasarannya. Sasaran dalam arti sasaran evaluasi di sini ada siswa, guru kelas, guru ekstra tadi yang saya libatkan, Bapak-bapak Pak Aris, Pak Didi dan Pak Wahid serta Pak Anto. Kemudian ada ibu kepala sekolah, ada orang tua atau komite. Kalau di kita forum wali siswa, kemudian ada alumni, kemudian komunitas belajar kita. Kenapa alumni juga bisa dimasukkan? Karena biasanya murid-murid dari kita itu masih bisa ketemu ya, biasanya adik-adiknya yang masih di TK. Nah, ini kalau alumni ataupun itu bisa memotivasi. Kadang-kadang adik, misalnya kalau kelas saya ya, Kina kan adiknya Raisa itu kalau jemput apa-apa dia bercerita, aku dulu pernah sekolah di sini
aku pintar loh gini, jadi adiknya terpengaruh. Nah ini bisa juga sebagai evaluasi, oh ya semangat, kakak dulu pernah TK, jadi pintar-pintar biar nanti jadi kayak kakak. Anak-anak TK tuh kalau dikasih tahu kayak gitu dia effortnya luar biasa, merasa penasaran. Ya lanjut, ini ada kemungkinan tantangan, jadi semua itu biasanya punya plus dan minus gitu. Di mana-mana yang penting kita itu adalah selalu untuk bersikap apa ya, bisa melihat dari dua sisi kayak mata uang. Jadi ada tantangan dan juga insya Allah Allah itu maha besar, selalu memberi solusi. Tantangan yang pertama di sini, senam itu tidak hanya aktivitas fisik. Nah biasanya kan senam kan fisik ya. Nah di sini tantangannya, senam itu dijadikan sarana sebagai penanaman atau apa ya, pemberian pengenalan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, kayak gotong royong, ada semangat persatuan, terus ada kebinekaan atau keberagaman. Yang kedua, tantangannya itu mengintegrasikan etika dan moral. Kadang-kadang kita melihat sopan santun, moralitas itu dalam sikap atau perbuatan. Dan kita bisa lihat dari senam profil pelajar Pancasila ini dalam melakukan pendekatan yang kreatif dan edukatif. Tadi melalui kerjasama, melalui komunikasi, bagaimanakah dia menyampaikan pendapat. Oh iya toh nek idene rak diterima. Nah, jadi dia belajar menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya idenya tuh bagus tapi teman-teman nggak setuju, berarti kita nanti kasih masukan ke anak. Bisa jadi idenya kamu itu nanti bagus untuk kegiatan yang lain. Terus juga memunculkan semangat untuk lebih berkreasi lagi. Misalnya dia jadi berpikir, oh aku mau lebih bagus lagi, dia bisa berkreasi lagi atau mencoba untuk mengkreasikan hasil karya yang lain di lain kesempatan. Yang ketiga, senam dapat diakses oleh semua siswa. Ini insya Allah sudah gampang dan mudah sekali ditemui karena profil pelajar Pancasila itu sudah digaung-gaungkan sejak lama ya. Karena ini di TK mau buat proyek saya, insya Allah ini udah bisa diakses semuanya. Jadi bisa ditemui, dilihat di YouTube juga udah banyak. Sekarang solusi dari tantangan yang pertama, caranya yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap gerakan senam. Kadang-kadang kita kalau pikir itu sebenarnya udah tiap hari melakukan ya Bu, tapi secara teori itu kadang kita nggak harus berpikir dua kali. Oh iya deh, aku sejak jadi harus melakukan. Nah ini dengan cara ini senam tapi ada nilai gerakan Pancasilanya. Yang kedua, memberikan penjelasan. Nah ini kadang-kadang anak-anak belum tahu, jadi ibu guru itu memang luar biasa harus cerewet kasih penjelasan. Kan yang kita hadapi itu pure kertas putih, dia belum tahu apa-apa yang fungsinya apa. Nah itu kita kasih tahu penjelasan dengan bahasa yang baik yang bisa diterima. Yang ketiga, melibatkan guru dan siswa dalam merancang gerakan dan koreografi juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan antusiasme terhadap kegiatan ini. Tadi sedikit sudah ada solusi ya, ketika bagaimana dia belajar menghargai diri, menghargai pendapat orang lain. Nek, ideku, usulanku tidak diterima. Dia nanti akan ingat suatu saat, oh iya harus lebih. Oh iya, orang tuh banyak, nggak cuma aku saja yang harus diperhatikan, anak-anak gitu. Lanjut Bu Asma. Ini ada rencana kegiatannya. Kalau udah sampai ini insya Allah udah selesai. Yang pertama, kegiatan dimulai dengan berdoa. Kegiatan aku berdoa itu untuk mengawali ya, niat baik dilakukan dengan yang baik, dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian ada yang kedua, membuat hiasan kepala atau bulu ayam. Nah ini bisa dilakukan dengan setelah melihatkan video senam. Tadi nanti anak-anak kita berikan kalimat pemantik biar dia memunculkan ide. Oh iya Bu, kita bikin aksesoris. Nah kita kita mengulik-ulik biar anak-anak itu dia lebih berkreasi lagi, punya imajinasi dan dapat menyampaikan ide-idenya. Yang ketiga, membuat kreasi baju senam dari bahan yang tersedia. Ini maksudnya bukan menjahit baju gitu, tapi lebih cenderungnya ke aksesorisnya, karena anak-anak nanti senamnya dia masih pakai baju olahraga, jadi kita menambahkan aksesoris saja yang mungkin bersifat
nasionalisme, kita beri pita merah putih atau apa. Kemudian latihan senam profil belajar Pancasila yang kita lakukan continue ya. Kalau itu ada JP-nya, jadi kurang lebih saya melakukan selama sekitar 4-6 minggu. Jadi hampir 1 bulan. Insya Allah anak dia hafal gerakannya juga, terus tahu juga makna dari gerakan tadi. Kemudian membuat musik sederhana dari stick drum band. Jadi nanti ada alat drum bandnya. Sambil hitungan, anak-anak kok bisa main drum band itu ternyata guru drum bandnya pintar ya. Kalau ngasih pelajaran matematika di drum band itu tik 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 1 tik, jadi berhitung. Nah ini masuk ke dalam rencana kegiatan ini, membuat hitungan untuk menciptakan musik sederhana. Yang terakhir penampilan senam profil belajar Pancasila. Jadi seperti proyek itu ada penampilannya ya, insya Allah kalau diberikan kelancaran dan kemudahan nanti ada penampilan itu di akhir proyek selesai, karena hiasannya tadi sudah jadi, bajunya yang anak-anak kerajinan tadi sudah ready, nanti insya Allah ada penampilannya tadi. Oke, terakhir ada pertanyaan Bu Guru? Insya Allah sudah ada gambaran ya. Jadi PJOK itu kita meningkatkan kemampuan fisik motorik anak-anak. Dia biar tahu, oh main bola itu bukan semua anak dapat bola, bukan, tapi ada aturan main. Biar tahu, kita juga harus kasih, kita memberi ke anak-anak itu ada isu-isu olahraga terkini boleh. Oh ya boleh. Terima kasih Bu Norma atas paparannya. Ini mungkin hal baru ya Bu Norma ya, mungkin bagi saya pribadi mungkin, dan teman-teman juga baru mengenal ini setelah dipaparkan oleh Bu Norma tentang PJOK. Untuk PJOK ini dilakukannya kegiatannya apakah setiap hari, apakah 1 minggu sekali, apakah 1 tahun misalkan ada alokasi 2 minggu atau seminggu seperti proyek seperti itu, atau bagaimana Bu Norma? Mungkin kami yang belum begitu paham dengan ini mungkin bisa minta dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat sebenarnya RPPTK otomatis itu fisik motorik itu selalu ada, karena kita melakukan kegiatan fisik motorik itu dilakukan setiap hari untuk pengembangan 5 aspek perkembangan tadi, dan dilakukan setiap hari untuk pengenalan. Tapi karena kita berpatut waktu dengan JP, jadi JP-nya dilakukan 1 minggu sekali setiap hari Jumat. Kemudian apakah proyek itu bisa dilakukan sama 1 tahun? Bisa. Jadi kalau kita kan temanya masih dengan 1 minggu 1 tema, itu sebenarnya bisa lebih luas lagi Bu Ibu. Jadi Bu Guru bisa membuat topik itu untuk 1 bulan, tapi lebih luas lagi karena anak-anak kita tanya hari ini pengen apa, dan besok kita memberikan apa yang dipengini anak-anak hari ini. Nah, jadi anak-anak sebagai sumber belajarnya. Tapi karena kalau di PJOK apa ya, kita tadi udah ini basicnya program PJBL-nya tadi, proyeknya adalah membuat penampilan senam yang berkarakter bernilai-nilai Pancasila. Jadi kita membuat proyeknya 6 sampai 6 JP, 6 pertemuan. Nah, sekitar 1,5 bulan. Itu bukan? Oke, terima kasih buat. Oh, sebenarnya ada lagi 1 yang belum saya sebut di sini karena ini pure untuk RTL saya yang saya singgung untuk aksi nyata kemarin. Itu ada 1 lagi Bu Guru namanya SEM. SEM itu Sport Education Model. Jadi guru udah bisa semuanya saya tulis sampai di PJOK ini. Jadi kalau di TK itu bermain peran, ada misalnya kita bikin pura-puranya jadi ada bank. Nah, ada pakai bank, ada talent, ada nasabah. Nah kalau di PJOK ini SEM-nya itu seperti ini. Jadi ada pemain, ada dewan juri, ada wasit, kemudian dia juga ada tim yang support, misalnya
tim medis, ataupun ada yang berperan jadi kameramen, ataupun berperan jadi ofisialnya yang memberi hadiah ketika lombanya itu sudah selesai. Itu dinamakan sport education model yang saya sampaikan. Guru-guru PJOK itu tadinya tahunya ngajar olahraga ya wes olahraga toh, ternyata dia harus berkolaborasi dan membuat proyek. Kadang-kadang belum bisa dibayangkan dulu proyek olahraga tapi setelah ada program-program dari pemerintah ini tadi, dia jadi guru olahraganya lebih open minded lagi, terbuka lagi bahwasanya olahraga itu gak melulu berjuang dengan continue biasa. Memang harus biasa Bu, atlet itu tiap hari misalnya lari ya harus lari terus setengah jam minimal, makanya juga harus jaga itu, harus continue, harus latihan. Nah sama guru olahraga juga harus berkolaborasi atau memanfaatkan komunitas yang ada, jadi gak cuma berdiri sendiri sebagai PJOK. Sampun ya ibu guru semuanya, terima kasih untuk waktunya. Jadi Ustaz terakhir ada apa? Iya, terima kasih kita beri oke semuanya. Terima kasih banyak dukungannya ya Bu. Semoga RTL saya bisa selesai akhir bulan ini, harus sudah rampung dan PKK-nya selesai. Insya Allah demikian dari saya. Lebihnya adalah kepunyaan Allah semuanya, dan kekurangannya adalah dari saya pribadi. Kita bertemu di lain kesempatan. Semoga komunitas belajar kita, komunitas belajar sekolah TK Islam, KB Islam Tahun Jannah bisa terlaksana. Kita bisa sharing, saling berbagi dari guru yang satu dengan guru yang lainnya. Di akhir saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan dari sikap maupun perilaku yang tidak sengaja dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman B2, dan hari ini kebetulan sudah ada kelas orang tua, Bu Norma sebagai peserta PKK PJOK, guru TK Kota Semarang. Hari ini melanjutkan RTL Ibu Guru yang berupa sport education model, pembelajaran olahraga model olahraga ke anak-anak melalui program project based learning yang berupa senam profil pelajar Pancasila yang salah satunya berkreasi meningkatkan jiwa nasionalisme, kreasi anak-anak dan imajinasi dan sikap-sikap nasionalisme dalam senam profil pelajar Pancasila ini. Nah, hari ini Bu Guru ada mama-mama dan anak-anak, kita berkolaborasi dalam persiapan senam profil pelajar Pancasila ini untuk membuat topi apa teman-teman namanya? Topi dulu yang kemarin seperti topi adat kita pas pakai untuk acara untuk memakai pakaian adat. Nah nanti senamnya pakai ini. Nah dulu coba. Terus mulai besok anak-anak kalau dari tiap hari Jumat nanti ada latihan senam sama guru. Nanti kalau sudah latihan 2 bulan insya Allah nanti ada kita mau pentas senam profil pelajar Pancasila bareng-bareng pakai ini. Terus juga anak nanti ada satu lagi mau berganti bawa tongkatnya. Terima kasih teman-teman dan mama-mama ya sudah membantu Bu Guru untuk mempersiapkan topi kerennya ini. Ada bulunya, ada hiasan kepalanya, tentu ya teman-teman. Nah, terus nanti kita pakai waktu senam ya. Terima kasih.
Mau beres-beresin. Nah, ini kita pulang. Anak-anak boleh cari-carinya dulu. Satu orang boleh merapikan sebuah benda. Boleh sampah. Udah mana? Yang tengah yang penting apa mati? Baiklah anak-anak, hari ini kita mau mulai latihan senam profil pelajar Pancasila. Kita mau lihat referensi di YouTube ya.